Halo sahabat-sahabatku, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya akan memberikan 4 tips cara membeli ikan di toko agar ikan kita tidak mudah mati. Jadi kebanyakan ketika teman-teman atau sahabat-sahabat para penghobi baru membeli ikan di toko, teman-teman masih awam atau belum mengetahui cara membeli ikan di toko agar ikan yang kita beli dan akan nanti kita pelihara akan terawat dan bisa bertahan hidup lebih lama. Seperti apa tips-tips yang akan saya sampaikan? Simak terus video ini hingga selesai. Tolong dibantu like, komen, dan subscribe-nya supaya channel saya lebih berkembang lagi dan supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video atau konten-konten seputar ikan mas koki, ikan hias, dan akuarium. Terima kasih. Baiklah, kita langsung ke tips yang pertama. Dari keempat tips yang akan saya sampaikan, yang pertama, teman-teman tanyakan ke tuan toko apakah ikan yang kita beli atau yang Anda beli sudah melewati karantina. Karantina toko yang saya maksud di sini ketika mungkin para tuan toko baru membeli dari para petani, baik yang ada di daerah lokal maupun yang di luar daerah, ataupun ada juga yang dari luar negeri. Kadangkala ikan-ikan yang dikirim mengalami stres, baik melalui mobil, kereta api, ataupun pesawat dan kapal. Jadi ketika sampai di tujuan, ketika sampai di toko, alangkah baiknya si tuan toko melakukan karantina beberapa hari, 2 maupun 3 hari. Karena akan melihat kondisi atau bagaimana ikan bisa bertahan ketika akan dicampurkan di dalam akuarium. Jadi ketika langsung dicampurkan, kita juga tidak mengetahui apakah yang kita beli ini dalam keadaan sehat atau ada terkena penyakit atau terbawa bibit-bibit penyakit yang bisa saja ketika dicampurkan dengan beberapa ikan yang lain yang sudah lebih lama di toko mungkin juga akan terjangkit. Jadi ketika kita mengetahui dari si tuan toko ikan yang akan kita beli sudah melalui karantina, berarti layak untuk kita beli. Jadi teman-teman harus bertanya ke tuan toko apakah ikan yang akan teman-teman beli sudah melalui proses karantina 3 hingga 4 hari. Jadi ikan yang akan kita beli benar-benar layak untuk kita beli, agar ketika kita beli tidak sampai di rumah ikan itu tidak langsung mati, atau baru beberapa hari di rumah ikan itu sudah stres dan mati. Bukan cara kita yang salah mungkin, karena memang waktu ketika kita membeli si ikan ini dalam keadaan tidak sehat atau mungkin terbawa bakteri atau penyakit yang kita tidak tahu, dan ketika kita campurkan di dalam akuarium dengan ikan-ikan kita yang lain, bahkan ikan-ikan kita yang lain pun bisa terkena bakteri dan penyakit dan bisa ada kematian massal. Jadi hendaklah bertanya ke tuan toko apakah si ikan yang akan kita beli ini sudah melalui proses karantina. Selanjutnya kita akan lanjutkan di proses tips yang kedua. Baiklah, lanjut dengan tips yang kedua. Di tips yang kedua ini saling bersangkut juga dengan tips yang pertama. Teman-teman bertanya ke tuan toko, sudah berapa lama ikan yang teman-teman akan beli itu berada di toko tersebut. Jadi dengan maksud juga mengetahui sudah berapa lama ikan itu berada di toko, karena bisa juga ketika melalui proses 3 dan 4 hari karantina, ketika tuan toko berkata baru 2 hari, otomatis ikan ini tidak melalui proses karantina. Selanjutnya ketika
tuan toko mengatakan mungkin sudah seminggu, jadi ikan ini juga sudah layak untuk kita beli karena sudah melalui proses karantina dan ikan ini sudah terbiasa dengan air di daerah kita, dengan cuaca di daerah kita tinggal. Jadi hendaklah teman-teman bertanya, sudah berapa lama ikan yang akan kita beli ini berada di toko tersebut. Memang kadangkala kalau ada toko-toko yang sifatnya lancar, memang seringkali kehabisan stok. Jadi ikan tersebut tidak akan lama-lama di dalam toko, pasti sudah terjual. Tapi saran saya jika teman-teman ingin membeli ikan yang baik, sehat, hendaklah memakai tips-tips yang saya sampaikan tadi. Baik ditanya melalui proses karantina dan sudah berapa lama ikan itu berada di toko tersebut. Karena meskipun baik, cantik, dan besarnya ikan yang akan kita beli, tapi ketika kita membeli dan baru dipelihara beberapa hari atau minggu sudah mati karena ternyata ada membawa penyakit, bakteri. Bisa-bisa juga ketika kita mencampurkan dengan ikan-ikan lain di dalam akuarium atau di kolam kita, bisa-bisa ada kematian massal. Bahkan ikan-ikan yang sudah lama kita pelihara bisa terjangkit bakteri atau penyakit-penyakit yang mungkin saja terbawa di ikan yang baru saja kita beli. Jadi hendaklah bertanya, hendaklah memilih yang terbaik, karena alangkah baiknya ketika kita bisa membeli yang baik pula, ikan-ikan juga yang akan kita pelihara akan bertahan lebih lama. Demikianlah tips yang kedua. Selanjutnya kita ke tips yang ketiga. Baiklah, tips yang ketiga yang akan saya sampaikan terhadap teman-teman ialah ketika membeli ikan, perhatikan ciri-ciri ikan yang akan kita beli. Jadi yang saya maksud untuk memperhatikan, kebanyakan teman-teman hanya melihat warna, besar dan kecil corak ikan tersebut begitu cantik, begitu indah, teman-teman sudah terpikat atau berkeinginan untuk membeli ikan tersebut. Hendaklah teman-teman memperhatikan ciri-ciri ikan yang akan kita beli, karena ketika juga kita membeli ikan, alangkah baiknya ikan-ikan yang akan kita beli itu dalam keadaan sehat dengan fisik yang baik. Yang pertama, kita perhatikan ciri-ciri sirip. Apakah sirip-sirip terhadap ikan yang akan kita beli itu lengkap. Perhatikan pula mata ikan. Kadangkala ketika kita membeli, kita hanya melihat dari sisi yang lain atau dari satu sisi, ternyata sisi yang samping sudah tidak ada mata. Karena ada juga beberapa ikan di toko-toko ikan tersebut, kadangkala ada ikan-ikan yang memang secara fisik sudah tidak lengkap. Selanjutnya, ciri-ciri yang harus kita perhatikan ialah body. Ya pastilah kalau kita memilih dan melihat badan atau body ikan yang bagus, yang baik, berarti ikan tersebut juga dalam keadaan prima. Perhatikan juga kelengkapan baik dorsal, sirip dayung, sehingga tidak ada yang cacat. Jadi ketika teman-teman memilih ikan atau membeli ikan di toko, perhatikan sirip, mata, body, dan lihat juga apakah ikan yang akan kita beli ini bergerak aktif atau hanya diam. Karena kebanyakan kalau ikan yang hanya diam dan kurang aktivitas, bisa juga ikan tersebut mengalami stres atau mungkin sedang mengalami penyakit.
Jadi bisa diperhatikan dan alangkah baiknya dipilih baik-baik supaya ketika teman-teman membeli dan sesampainya di rumah tidak ada rasa penyesalan untuk ikan yang sudah kita beli. Baiklah, kita lanjutkan di tips yang keempat. Baiklah, selanjutnya kita ke tips yang keempat atau tips yang terakhir dari 4 tips membeli ikan di toko agar ikan kita tidak mudah mati. Jadi tips yang keempat atau yang terakhir ini ialah bertanyalah kepada teman-teman atau kenalannya teman-teman yang hobi dan tertarik dengan ikan hias, toko yang baik atau toko mana saja yang baik untuk membeli ikan hias, agar supaya pengalaman mereka juga bisa kita pakai. Pastinya juga mereka banyak mengalami pengalaman di toko-toko dimanapun yang mereka pernah kunjungi, agar supaya pengalaman mereka menjadi pengalaman kita dan kita tidak terkena dampak buruk atau dari toko yang tidak baik. Hendaklah kita bertanya mana toko yang baik yang bisa kita kunjungi untuk membeli ikan hias kesayangan kita. Jadi ketika kita mendapat masukan, pastilah teman kita itu sudah melalui proses pengalaman beberapa kali membeli ikan dan ternyata ikan-ikan yang dia beli di toko itu baik adanya. Jadi demikianlah video saya kali ini dengan 4 tips membeli ikan di toko agar ikan kita tidak mudah mati. Sekiranya berguna juga buat teman-teman ataupun yang masih pemula, penghobi untuk memelihara ikan hias kesayangan teman-teman di rumah. Mohon bantu like, komen, dan subscribe-nya biar channel saya ini lebih berkembang dan saya lebih termotivasi, bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Demikian dari saya ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih.